Di balik lembaran-lembaran tua sebuah kitab, tersimpan mutiara hikmah yang tak lekang oleh waktu. Kitab itu bernama Al-Ushfuriyah, bukan sekadar kumpulan cerita, tetapi untayan kisah penuh makna. Kisah para ulama, orang-orang saleh, dan hikmah kehidupan yang menggetarkan hati. Dari kisah seekor burung kecil, hingga pelajaran besar tentang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Setiap kisah mengajak kita merenung, menyentuh hati, membangunkan jiwa. Bersama kami, mari selami kisah-kisah pilihan dari kitab Al-Ushfuriyah. Karena dari kisah, iman kita bisa tumbuh. Dan dari hikmah, hidup kita bisa berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat Muslim Cawani yang berbahagia, bayangkan, bagaimana jika amal perbuatan kita diperlihatkan kepada orang tua kita yang sudah wafat? Apakah mereka akan bahagia atau justru terluka? Inilah kisah nyata yang diriwayatkan dari Sabit Al-Banani, seorang ahli ibadah yang menyaksikan sendiri keadaan menyedihkan seorang pemuda di alam kubur. Sebuah pelajaran berharga, tentang pentingnya kita tidak melupakan orang-orang tercinta yang telah mendahului kita. Kali ini kami akan menyajikan sebuah kisah dari hadis yang ke-15 dengan judul Kegembiraan orang mati sebab amal baik keluarga mereka yang hidup dan sebaliknya sebab amal buruk. Diriwayatkan dari Sufyan, dari orang yang mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal-amal orang yang hidup akan diperlihatkan kepada teman bergaul dan bapak-bapak mereka yang sudah mati. Apabila amal yang diperlihatkan adalah baik maka mereka akan memuji Allah dan mereka akan senang. Apabila amal yang diperlihatkan adalah buruk maka mereka yang telah mati berkata, Ya Allah, jangan Engkau cabut nyawa mereka yang beramal, hingga Engkau memberi mereka hidayah terlebih dahulu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, mayit akan menerima rasa sakit di kuburannya sebagaimana ia menerima rasa sakit ketika masih hidup. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, apa yang bisa menyakiti mayit itu? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya mayit tidaklah melakukan suatu dosa, tidak saling berselisih, tidak melawani siapapun, dan juga tidak menyakiti tetangga. Hanya saja sesungguhnya kamu ketika berselisih dengan orang lain maka barang tentu ia akan berbicara kotor tentangmu dan kedua orang tuamu. Kemudian kedua orang tuamu itu disakiti ketika dicelakai. Begitu juga mereka berdua akan senang ketika diperlakukan baik sesuai dengan hak mereka. Inilah kisah yang berkaitan dengan hadis tersebut yang dapat menambah ilmu, keimanan kita akan hari kematian dan kehidupan di alam barzah. Namun, silakan torehkan komentarmu, dari mana asalmu, ikut meramaikan channel ini dan semoga terus menambah kebaikan untuk kita semua. Terima kasih juga telah like, subscribe dan share channel ini. Semoga menjadi pahala jariah Anda sampai hari ajal Anda menjemput. Amin. Mari. Hadiah pahala amal untuk mayit. Hadis di atas adalah sesuai dengan cerita Sabit Al-Banani. Semoga Allah merahmatinya. Sabit Al-Banani selalu berziarah ke kuburan setiap malam Jumat. Di sana ia bermunajat kepada Allah sampai subuh. Ketika ia sedang dalam munajatnya, ia merasa ngantuk dan bermimpi kalau seluruh penghuni kuburan itu keluar dari kuburan mereka dengan mengenakan pakaian yang paling bagus dan dengan wajah-wajah yang cerah senang. Kemudian ada sebuah hidangan beraneka warna makanan untuk masing-masing dari mereka. Tiba-tiba di antara mereka ada seorang mayit pemuda yang pucat sedih wajahnya, yang amburadul rambutnya, yang sedih hatinya, yang usang pakaiannya, yang menundukkan kepalanya, dan yang menetaskan air mata. Tidak ada satu hidangan pun didatangkan untuknya. Para penghuni kuburan kembali ke kuburan mereka dengan perasaan senang dan bahagia. Sedangkan mayit pemuda itu kembali dengan putus asa, susah dan bersedih hati. Kemudian Sabit Al-Banani menanyainya perihal apa yang sedang terjadi pada pemuda itu. Hai pemuda,
Apa statusmu di kalangan para penghuni kuburan lainnya? Mereka mendapatkan hidangan enak dan kembali ke kuburan dengan perasaan senang, sedangkan kamu tidak mendapati satu hidangan pun dan kembali dengan perasaan putus asa dan bersedih hati. Pemuda itu menjawab, "Wahai imam muslimin, sesungguhnya aku adalah orang asing di kalangan mereka. Tidak ada seorang pun dari orang-orang yang masih hidup mengingatku dengan melakukan kebaikan dan mendoakanku. Sedangkan mereka para penghuni kuburan lain memiliki anak-anak, kerabat-kerabat dan teman-teman bergaul yang mengingat dengan mendoakan mereka, berbuat kebaikan dan bersedekah untuk mereka di setiap malam Jumat. Kebaikan-kebaikan dan pahala syodakoh-syodakoh itu sampai kepada mereka ketika masih hidup. Pada saat itu, aku hendak berhaji. Aku memiliki seorang ibu. Kita berdua menyengaja pergi haji bersama. Ketika aku memasuki kota di mana kuburannya berada, Allah mencabut nyawaku. Lalu ibu menguburkan jasadku di tempat penguburan ini. Setelah kematianku, ia menikah dengan laki-laki lain hingga ia lupa denganku dan tidak mengingatku lagi dengan cara mendoakan dan bersedekah karenaku. Aku merasa putus asa dan bersedih hati setiap waktu." Kemudian Sabit Al-Banani bertanya, "Hai pemuda, beritahu aku di mana ibumu tinggal. Aku akan memberitahunya tentangmu dan keadaanmu." Pemuda itu menjawab, "Wahai imam muslimin, ia berada di kampung ini dan desa ini. Beritahu ibuku tentangku dan keadaanku. Jika ia tidak mempercayaimu, maka katakan kepadanya, sesungguhnya di saku bajumu ada 100 miskol emas peninggalan suamimu yang merupakan bagian warisan untuk anakmu. Maka ia nantinya akan mempercayaimu." Di hari kemudian, Sabit Al-Banani mendatangi kampung yang dimaksudkan dan mencari ibu pemuda itu. Tidak lama kemudian, ia menemukannya dan memberitahunya tentang keadaan anaknya dan tentang 100 miskol perak yang berada di saku bajunya. Kemudian si ibu pun jatuh pingsan. Ketika ia tersadar dari pingsannya, maka ia menyerahkan 100 miskol perak itu kepada Sabit dan berkata, "Aku wakilkan kamu untuk bersedekah dengan uang-uang dirham ini sebagai kiriman untuk anakku yang telah mati." Kemudian Sabit Al-Banani menerima 100 miskol itu dan mensedekahkannya karena pemuda itu. Pada malam Jumat berikutnya tiba, Sabit Al-Banani, seperti biasa, menziarahi saudara-saudaranya di kuburan itu. Saat berziarah, ia merasa ngantuk dan memimpikan sebuah mimpi yang sama seperti mimpi sebelumnya. Di dalam mimpinya itu, ia melihat mayit pemuda itu telah mengenakan pakaian yang bagus, wajah yang cerah senang dan hati yang bahagia. Kemudian pemuda itu berkata, "Wahai imam muslimin, semoga Allah mengasihimu sebagaimana kamu telah mengasihiku." Dari cerita di atas, sudah jelas bahwa orang yang sudah mati akan merasa tersakiti karena perlakukan buruk orang yang masih hidup dan akan senang karena perlakukan baik dari orang yang masih hidup. Sobat Muslim Cawani yang dirahmati Allah Ta'ala, betapa banyak di antara kita yang lupa mendoakan orang tua, saudara, atau teman yang telah wafat. Jangan biarkan mereka kesepian dan terlupakan di alam sana. Mari mulai sekarang, doakan mereka. Sedekahkan sesuatu untuk mereka. Karena bisa jadi itulah satu-satunya yang mereka nanti dari kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.